Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-280-nya. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya nantinya akan berpusat kepada Isagi Oichi. Serta bagaimana perasaan dari Isagi Oichi setelah dirinya dibuang oleh Noah. Karena menurut Noah, Isagi sekarang sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Sederhananya, tepat pada halaman pembuka, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan tentang jalannya kelanjutan cerita dari akhir chapter 279 minggu lalu. Di mana setelah tendangan Kaiser Impact 2.0 dari Michael Kaiser saat ini sudah berhasil ditahan oleh Loki. Maka di saat yang bersamaan itu, bola hasil tendangan dari Loki kini seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah belakang dari tubuh Isagi. Di mana pada posisi ini terdapat 3 orang pemain bertahan dari kedua tim yang kebetulan sedang mengejar bola itu. Mereka adalah Karasutabito, Hyoryu, dan juga Zantetsuken. Namun, karena di antara mereka bertiga, respon dari Karasutabito yang paling cepat, maka dialah orang pertama yang berhasil mengamankan bola liar itu dengan cara menyundul bola itu tepat menuju ke arah Zantetsu. Lalu mulai dari sanalah, skema serangan balik dari tim PSG akhirnya sekarang langsung dimulai. Mengingat Zantetsu pun langsung melesat secepat kilat menggunakan kecepatan berlarinya mirip seperti kereta api. Tapi sayangnya hanya dalam jarak yang sangat pendek sekali. Kemudian setelah langkah dari Zantetsu sudah berhasil terhenti, maka dia pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Ryusei Shido. Sebelum pada akhirnya bola itu pun sekarang langsung dioper lagi menuju kepada Charles. Hingga Charles pun bisa membolari bola itu sendirian untuk dapat melewati beberapa pemain bertahan dari tim Basar Munchen, salah satunya adalah Jingo Raichi. Di momen inilah, Shido pun seketika segera berlari dengan kecepatan penuhnya menuju ke dalam area kotak penalti. Karena jika Shido bisa mencari posisi yang bebas, maka secara otomatis Charles pun pasti akan mau mengoper bola itu menuju kepadanya lagi. Nah, meskipun semua rencana dari Shido saat ini semuanya sudah berhasil, dan juga Charles pun akhirnya bersedia untuk dapat memberikan umpan jauhnya itu menuju kepada Ryusei Shido. Tapi faktanya, Kaiser pun berhasil muncul tepat waktu untuk dapat memotong jalur umpan dari Charles itu. Dengan cara berlari lebih dulu untuk dapat mengejar Ryusei Shido supaya bola itu bisa direbut oleh Kaiser. Namun, rencana dari Kaiser itu sekarang juga sudah dapat dibaca dengan sempurna oleh Itoshi Rin. Di mana pada kesempatan ini, Rin pun berhasil memotong bola dari Charles sebelum Kaiser bisa mendapatkannya. Yang artinya, Shido bisa dibaca oleh Kaiser. Lalu selanjutnya, Kaiser juga sudah bisa dibaca oleh Itoshi Rin. Kemudian pada saat yang bersamaan, Rin pun kembali memutuskan untuk bisa berlari dengan menggunakan teknik gocekan spesialnya, yaitu teknik gocekan zigzag sama seperti Baro dan juga mirip seperti Cristiano Ronaldo. Sehingga hanya dalam waktu yang sangat singkat, dia pun berhasil melewati 3 orang pemain bertahan sekaligus tanpa ada satupun yang bisa menjatuhkannya. Nah, di momen inilah sebuah kejadian paling menarik dari chapter 280 akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana ketika semua pemain lainnya sama sekali tidak ada yang bisa menghentikan kecepatan berlari dari Itoshi Rin. Namun, hanya pemain ini sajalah satu-satunya musuh alami bagi seorang Itoshi Rin. Dia adalah si botak Higaguri. Mengingat pada kesempatan itu, si botak pun langsung berdiri tepat di hadapan dari Itoshi Rin. Dengan niat untuk bisa memancing Itoshi Rin supaya dirinya mau menabrak tubuh dari Higaguri lagi. Beruntungnya, Itoshi Rin pun lagi-lagi berhasil terpancing dengan gaya permainan dari Higaguri. Sehingga pada gambar ini, kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa pada akhirnya Rin pun langsung menabrak tubuh dari Higaguri dengan menggunakan gerakan sebagai berikut. Walaupun di dalam momen itu, tubuh dari Higaguri berhasil dibuat terpental dengan sangat jauh sekali, tapi pada akhirnya dia pun kini berhasil bangun lagi sambil mencoba untuk bisa menantang Itoshi Rin dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Intinya, selama ada dirinya di dalam lapangan, maka tidak peduli apapun yang terjadi, dia pasti bisa menghentikan Itoshi Rin entah bagaimanapun caranya. Dan ternyata semua ucapan dari si botak itu saat ini terus saja terbukti. Karena Rin pun sama sekali tidak pernah bisa lepas dari penjagaan si botak.
serta gara-gara dirinya menabrak tubuh dari Igaguri, maka peluit tanda pelanggaran akhirnya sekarang langsung dibunyikan. Yang artinya serangan dari tim XG saat ini tentu saja seketika langsung berhenti. Nah, mulai dari sinilah terjadi sebuah dialog panjang dari Isagi Oichi, tapi sebagian besar isinya hanyalah gambar-gambar saja. Oleh karena itu supaya lebih mudah dimengerti, maka sekarang akan kami simpulkan saja inti dari perkataan Isagi Oichi. Sederhananya, Isagi merasa sangat tidak berguna. Karena untuk pertama kalinya di dalam hidup, semua strategi dari Isagi Oichi sekarang tidak ada satupun yang berfungsi. Padahal di dalam setiap pertandingan sebelumnya, Isagi selalu berhasil menemukan sebuah cara untuk bisa mengalahkan para lawannya meskipun mereka adalah para pemain yang jenius. Tapi, ketika para pemain jenius lainnya sudah digabungkan secara langsung di dalam lapangan, maka tingkat perkembangan dari mereka semua sekarang seketika langsung meningkat dengan sangat drastis. Hingga untuk sekarang, Isagi pun menjadi sama sekali tidak bisa bersaing. Nah, di tengah kebuntuannya itu, maka tanpa menunggu lama, Isagi yang kebetulan sekarang sedang berlari tepat di samping Noah, akhirnya dia pun langsung bertanya kepada Noah. Yaitu, bagaimana cara dari dirinya untuk bisa keluar sebagai pemenang? Atau bagaimana cara dari dirinya untuk bisa bersaing dengan para pemain jenius lainnya? Mendengar pertanyaan itu dari Isagi, Noah pun tentu saja seketika langsung menjawab dengan nada yang sangat datar. Bahwa mulai dari sekarang, dirinya sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Isagi. Karena jika Isagi ingin bisa menang, maka dia harus bisa menunjukkan kepada Noah sebuah teori baru yang hanya dapat digunakan untuk bisa mengalahkan Noah. Mengingat hanya dengan cara seperti itulah, Isagi jadi memiliki kesempatan untuk dapat membuktikan kehebatannya, walaupun itu sangatlah mustahil bagi dirinya. Lalu pada akhir kalimatnya itu, Noah pun sekarang juga langsung menambahkan bahwa Noah tidak memiliki perasaan kepada Isagi. Atau Noah tidak peduli apa yang akan terjadi kepada Isagi dan juga bagaimana perasaan dari Isagi saat ini. Mengingat bagi Noah, dirinya sudah yakin 100% bahwa Isagi sekarang sudah tidak berguna dan juga Isagi tidak akan pernah bisa untuk dapat mengalahkannya. Kemudian, setelah mendengar semua ucapan tersebut dari Noah, dan juga setelah menyadari bahwa dirinya ini sama sekali bukanlah seorang pemain yang sangat jenius, sama seperti pemain lainnya di dalam lapangan, yaitu Ryusuke Shido, Ito Shirin dan juga Michael Kaiser. Maka di saat yang bersamaan itu, Isagi yang saat ini sudah mulai kehilangan semangat juangnya, akhirnya seketika dia pun langsung menjadi pasrah. Serta dia pun tiba-tiba saja langsung menunduk sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, aku sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimanakah cara dari diriku untuk bisa memenangkan pertandingan ini ketika bertarung melawan mereka semua. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Jinpachi Ego. Di mana pada saat ini, hanya Jinpachi Ego sajalah satu-satunya orang yang sangatlah percaya sekali dengan evolusi dari Isagi Oichi atau dengan kebangkitan kekuatan dari Isagi. Bahkan di dalam dialognya, Ego pun sambil memasang wajah yang sangat serius, kini akhirnya dia pun seketika langsung berkata, "Bagus Isagi, itulah realita di dalam dunia para pemain jenius. Di mana di dalam dunia mereka, dirimu bukanlah siapa-siapa. Alias, dirimu yang bukan merupakan pemain jenius, tentu saja tidak bisa melakukan apapun. Jadi tidak heran jika untuk saat ini, dirimu hanya digunakan oleh Noah sebagai sebuah batu pijakan saja. Yang artinya, entah apapun yang kau lakukan, faktanya semuanya sangatlah mustahil sekali dan juga semuanya sangat tidak masuk akal untuk bisa terjadi. Tapi dan juga hanya orang sepertimu lah. Dan juga hanya orang yang bisa menemukan jalan sepertimu lah yang faktanya sekarang bisa membuka jalan baru. Mengingat orang seperti dirimu adalah orang yang mampu terus bersaing dengan para jenius walaupun dirimu bukan siapa-siapa. Dan juga kau ini adalah orang yang selalu mampu menemukan sebuah jalan barumu sendiri meskipun dirimu bukanlah orang jenius seperti mereka. Jadi, ini adalah waktunya bagi dirimu untuk bisa mempelajari apa arti sesungguhnya dari kata evolusi." Intinya, di saat semua orang saat ini hanya menggunakan Isagi Oichi sebagai sebuah batu pijakan saja. Namun ternyata hanya Jinpachi Ego sajalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Isagi pasti bisa melakukan evolusi walaupun dirinya bukan pemain yang jenius. Wow, menarik banget ya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua tepat di dalam satu kesempatan ini.
Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.